Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Teknologi Keramik 01 akan menjelaskan materi mengenai keramik knife. Materi mengenai keramik knife yang akan kami jelaskan kali ini berisikan mengenai introduction, ceramic components in the device or tool or product, main function or working principle, crystal structure of ceramic, fabrication, dan possibility raw material in Indonesia. Definisi pisau menurut KBBI adalah bila besi tipis dan tajam yang bertangkai sebagai alat mengiris dan semacamnya. Sejarah pisau dimulai dari sejak adanya penemuan batu tajam dari peradaban zaman batu. Lalu peradaban manusia berkembang berubah menjadi peradaban perunggu, di mana material sebagai bilah pisau pun juga berkembang menjadi perunggu. Namun material perunggu itu tidak tahan korosi dan cepat tumpul. Lalu peradaban manusia pun berkembang lagi, berubah menjadi peradaban zaman besi, di mana material pisau pun berubah menjadi besi yang mana lebih kuat, lebih tahan korosi dan tidak cepat tumpul. Lalu berlanjut ke peradaban zaman sekarang, di mana material sebagai bilah besi dapat digunakan material baja tahan karat ataupun keramik seperti zirconium oksida. Pisau adalah zirconium oksida. Keunggulan dari zirconium oksida dibandingkan material lain seperti baja tahan karat adalah zirconium oksida memiliki kekerasan yang lebih tinggi, lebih tahan korosi, lebih tahan dari asam kuat dan basa kuat, tidak menghantarkan listrik, tidak bersifat magnetik, dan tidak mudah tumpul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai main function of ceramic knife. Sama seperti pisau pada umumnya, pisau keramik ini memiliki fungsi sebagai alat potong. Karena ketahanannya terhadap asam kuat, zat kaustik, dan kemampuannya untuk mempertahankan tombak lebih lama daripada pisau logam, pisau keramik ini lebih cocok untuk mengiris daging tanpa tulang, sayuran, buah, dan roti. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur kristal. Sebagian besar keramik knife terbuat dari nanomaterial bernama zirconium oksida atau ZrO2 atau yang dikenal sebagai zirconia. Zirconium oksida digunakan karena polimorfismenya. Terdapat dalam 3 fase, yaitu yang pertama kubik, tetragonal, dan monoklinik. Yang dapat dilihat pada slide berikut merupakan bentuk dari 3 fase tersebut. Zirconium murni bersifat monoklinik, di bawah kondisi sekitar. Dengan meningkatnya suhu, material berubah menjadi struktur kristal tetragonal pada 1170 derajat Celcius dan kemudian menjadi struktur kristal kubik diikuti oleh struktur fluorid pada 2370 derajat Celcius. Pendinginan ke fase monoklinik setelah sintering menyebabkan perubahan volume yang besar, yang sering menyebabkan fraktur tegangan pada zirconium murni. Aditif seperti magnesia, kalsia, dan nitria digunakan dalam pembuatan bahan pisau ini untuk menstabilkan fase suhu tinggi dan meminimalkan perubahan volume. Kekuatan dan ketangguhan tertinggi diproduksi dengan penambahan 3% mol yttrium oksida menghasilkan zirconia sebagian stabil. Material ini terdiri dari campuran fasa tetragonal dan kubik dengan kekuatan lentur hampir 1200 MPa. Retakan kecil memungkinkan terjadinya transformasi fasa yang pada dasarnya menutup retakan dan mencegah kegagalan katastropik, menghasilkan bahan keramik yang relatif keras atau yang dikenal sebagai TTZ atau Transformation Toughness Zirconia. Proses fabrikasi atau proses manufaktur dari komponen seramik yang terdapat pada pisau keramik dibagi menjadi 7 proses. Yang pertama ada dry pressing, cold isostatic pressing, high temperature sintering, low temperature sintering, handle injection, blade sharpening, blade grinding, dan blade polishing. Tahapan yang pertama yaitu dry pressing. Pada tahapan ini sebelumnya serbuk dari pisau keramik dipilih dulu,
mana yang lebih bagus, yaitu berdasarkan distribusi ukuran maupun distribusi bentuknya, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dalam keadaan kering dan ditekan dengan kekuatan mencapai sampai 200 ton dengan tujuan untuk meningkatkan densitas dari eh, serbuk seramik tersebut dan mengurangi porositas hingga 30%. Cold isostatic pressing. Pada tahapan ini, serbuk zirconia yang sudah berbentuk menyerupai pisau dimasukkan ke dalam PVC vacuum bag, kemudian dicampur dengan air dan minyak, dan dilakukan pressing dengan waktu yang cukup lama dan kekuatan hingga mencapai 200 megapascal. Tujuannya untuk memperpadat lagi dari serbuk tersebut yang menyerupai bentuk pisau dan mengurangi ukurannya hingga 10%. High temperature sintering. Pada proses ini, serbuk zirconia yang sudah dilakukan pressing mau dimasukkan ke dalam high-tech sintering clean dan dipanaskan hingga suhu mencapai 2700 Fahrenheit dengan waktu minimal kurang lebih 4 hari. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan densitas mencapai 99% dengan tingkat porositas yang sangat rendah. Dapat dilihat sendiri pada contoh gambar powder particle. Di situ terlihat bahwa awalnya partikel hanya berbentuk bulat-bulat dan berdekatan. Namun setelah dilakukan sintering, partikel tersebut mulai kontak point pada antara partikel tersebut mulai meningkat dan pori-porinya juga mulai mengecil. Setelah dilakukan high temperature sintering, lanjut kepada proses selanjutnya yaitu low temperature sintering. Low temperature sintering dilakukan dengan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan high temperature sintering. Tujuannya untuk menghaluskan sudut-sudutnya kasar dan menghaluskan butir dari pisau tersebut. Selain itu, low temperature sintering juga dilakukan untuk meningkatkan mechanical properties dari pisau seramik tersebut. Setelah dilakukan sintering, dapat dikatakan bahwa pembentukan dari pisau keramik sudah selesai. Lanjut ke tahap finishing yang sekarang berupa handle injection, yaitu pemasangan handle pada pisau dengan tujuan untuk mempermudah menggunakan pisaunya nanti. Lanjut ke tahapan finishing selanjutnya yaitu blade sharpening. Blade sharpening dilakukan menggunakan gerinda dengan syarat mata gerinda tersebut terbuat dari diamond. Pada tahap ini terdapat banyak sekali sudut yang bisa diberikan atau diaplikasikan dalam prosesnya. Sudut dalam bentuk 35-40 derajat itu dapat digunakan untuk pisau yang digunakan sebagai chopping. Sudut 25-30 derajat digunakan untuk general use. Sudut 15-20 derajat bisa digunakan untuk pisau slicing. Sudut 10-15 derajat bisa digunakan untuk pisau shaving. Lanjut ke tahap finishing akhir yaitu blade grinding dan blade polishing. Dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama coarse fat grinding, yaitu dilakukan penggerindaan pada pisau dengan grade yang cukup rendah atau permukaan yang kasar sehingga dapat mengikis pisau menjadi lebih tajam. Lanjut kepada precision flat grinding, yaitu dilakukan grinding pada grade yang lebih tinggi atau yang lebih halus dengan tujuan untuk menghaluskan dari permukaan pisau tersebut dan membuatnya menjadi mengkilau. Lanjut ke tahapan terakhir yaitu open edge grinding, dilakukan grinding pada sudut-sudut pisau yang masih tajam. Sebelum melihat sebaran pasir di Indonesia, ada baiknya kita melihat sebaran pasir di dunia
berdasarkan data yang didapat pada tahun 2012 sampai 2013. Di sebelah kiri kita mendapatkan informasi berupa pie chart, yaitu dapat dilihat Australia memiliki kedudukan pertama dengan produksi mencapai 50% dunia, ya, Afrika Selatan 26%, Cina 8%, Indonesia 4%, Mozambik 3%, India 2%, dan negara lainnya 2%. Dan di sebelah kanan kita mendapatkan informasi berupa perkiraan cadangan yang dimiliki oleh negara masing-masing dengan rincian Australia 21 juta ton, Afrika Selatan 14 juta ton, India 3,4 juta ton, Mozambik 1,2 juta ton, Amerika dan Cina 500.000 ton, Indonesia 174 juta 220.000 ton, dan negara lainnya 7,2 juta ton. Ada yang perlu diketahui bahwa di sini untuk Indonesia masih belum diketahui kebenarannya, ya itu masih hanya berupa data hipotetik untuk perkiraan cadangnya. Lanjut ke sebaran pasir zirkon di Indonesia. Pasir zirkon di Indonesia sebenarnya sangat melimpah sekali, terdapat dari ujung Sabang sampai Merauke, seperti Aceh, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan terdapat paling banyak di Kalimantan. Di Indonesia sendiri, zirkon merupakan sedimen yang terdapat di daratan maupun di pantai. Zirkon biasanya terdapat bersama-sama dengan mineral lain seperti kalsiterit dan elektrum. Sebagai mineral utamanya yaitu ilmenit, magnesit, manozit, dan pyrite dan kuarsa. Di Indonesia sendiri terdapat banyak perusahaan yang mengolah pasir zirkon tersebut, seperti Mars Dynamics, PT Silbelco Lautan Mineral, PT Cakra, dan PT Antam, bahkan PT Timah Indonesia.